Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah petunjuk semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang mungkin akan terkoneksi denganmu di hari esok. Apakah mereka membawa kebaikan ataukah bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana apa yang akan terjadi ke depannya, petunjuk tentang dirimu, di mana terkoneksi dengan seseorang di sana. Apakah dia baik ataukah tidak? Kita lihat energinya. Baik, di sini ada High Priestess. Wow. Ada Death, Page of Wands. Terus Two of Pentacles, The Magician, Knight of Swords, dan ada Ace of Pentacles. Wah, di sini bicara tentang uang ya. Hati-hati, akan ada orang yang mungkin membuat kamu atau merugikan kamu dari segi finansial. Ya, ini entah sahabat, entah orang-orang ya terdekat ya, ataupun mungkin tertipu karena bisnis ini bisnis itu nih. Hati-hati, jangan jangan terkecoh dengan iming-iming ini, iming bunga tinggi, iming macam-macam ya, ujung-ujungnya nggak balik. Hati-hati kasus penipuan ya, atau pinjol, kamu pinjam di sana sini, ujung-ujungnya kamu yang dicaci maki ya, atau orang-orang terdekat yang kena batunya karena pinjaman, orang-orang terdekat yang ditagih ya. Ini bicara tentang uang, hati-hati aja ke depannya ya, semesta mau sampaikan kepada kamu ya. Jadi jangan berhutang atau jangan meminjamkan uang kepada orang yang tidak dikenal, ataupun mungkin orang yang dikenal tapi tidak bertanggung jawab ya. Kalau tidak, nanti kamu yang sendiri yang pusing, karena kamu sendiri yang membuat kamu pusing sendiri ya, karena keputusan kamu ya. Ini bicara tentang uang, hati-hati ya, soal pinjam meminjam uang. Berikutnya di sini ada tentang pekerjaan, karir kamu ya. Ada beberapa yang mungkin iri ya, ini hati-hati juga, namanya di dunia persilatan kok dunia persilatan bisnis mungkin ya. Ya intinya gitu, kompetitor tidak sehat banyak, ataupun orang yang merasa iri, cemburu atas posisi kamu. Nah ini hati-hati ya, kamu jangan terpancing emosi amarah, akhirnya ujung-ujungnya kamu menjebak dirimu. Contoh ya, kamu marah-marah nggak jelas, atau malah balik memfitnah ya. Kamu harus tenang ya, karena di sini ada orang yang akan mencari muka kepimpinan, cerita kamu, aib-aib kamu ya yang jelek ya, untuk menurunkan karir kamu ya. Ini ada. Jadi hati-hati untuk masalah pekerjaan, karena ada yang tidak suka dengan pencapaianmu atau mau melengsarkan kamu dari posisimu
Ya, kalau bicara bisnis ya kompetitor tidak sehat menjelek-jelekan produkmu untuk bisa produknya bisa up. Nah, itu ya. Jadi lebih waspada aja dan harus bisa sediakan amunisi. Gitu. Oke, berikutnya di sini semesta mau sampaikan ke depan ya. Ada beberapa yang mungkin akan menikah. Saya merasakan di sini energinya, ya. Bicara tentang pernikahan di sini, ya bicara lagi tentang biaya. Undanglah sesuai budget, bukan karena gengsi, gitu. Ataupun mungkin kondisinya jangan memaksa keadaan, ya. Karena di sini ada yang mau menikah, ya. Menikah ini bicara tentang budget aja nih, ya. Ataupun mungkin belum mau menikah karena terkendala uang, ya berarti nggak nikah nanti, ya. Sesuai budget aja. Kalau memang niat nikah ya nikah gitu, nggak usah terlalu mau yang bagaimana, biasa aja. Karena kehidupan sebenarnya itu pada saat sesudah nikahnya nanti gitu. Percuma aja kalau kamu nggak nikah udah tua gitu kan. Kasihan dari pihak wanita ya untuk lahiran atau membesarkan anak atau macam-macam dari segi kesehatan. Ataupun mungkin kalau terlalu tinggi ya, kamu punya 5.000 tapi mau acara 100.000, wah itu berkali lipat. Ya sudah, kalau memang punya 5.000 ya sudah. Ini contoh ya, ini contohnya 5.000 tuh 5 juta gitu. 5 juta ya seadanya aja gitu. Nikah itu nggak mahal, yang mahal pestanya gitu kan, iya kan. Paling administrasi di catatan sipil berapa sih, iya kan. Nah ini bicara tentang gengsi ya. Hati-hati jebol di pernikahan. Jadi kalau kamu punya uang 5.000 atau 5, maksudnya 5 juta gitu ya. Istilah sekarang 5.000 kan. Ya setidaknya mungkin apa gitu kayak. Tapi kayaknya memang nggak ada yang 5 juta yang modal nikah ya. Tapi ya terserah dari kamu, yang intinya yang pastinya kalau ada yang mau menikah siapkan budget tak terduganya sedikit gitu. Ya. Jangan pas-pas. Ataupun setidaknya ya kamu sudah mempunyai tabungan untuk untuk jangka panjang. Jangan kosong. Dan bicara tentang keluarga juga ya, ada beberapa yang saya merasakan di sini akan ribut masalah ikut campur urusan rumah tangga ya kalau kamu sudah nikah ya. Ya ditanggapi dengan kepala dingin. Jangan kamu tambah ribut lagi atau bicara lagi ke orang tua kamu. Ya kamu ditegur mertua, kamu sakit hati atau apa ya. Karena di sini ada, saya lihat nanti ribut dengan keluarga, entah ipar, entah keluarga, pokoknya intinya keluarga, atau mungkin pasanganmu yang ditegur oleh orang tuamu. Nah ini ya bicara tentang ribut-ribut ya, sehingga kamu tidak bahagia. Nah itu yang terjadi nanti ke depannya, saya lihat. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan tentang hidupmu ke depannya. Di sini tidak semua akan terjadi padamu, mungkin 1-2, tapi akan jauh lebih baik kalau kamu berjaga-jaga. Makanya saya sebutkan semuanya, kamu yang menentukan nantinya ya. Kamu di posisi mana? Karena ini energi general, energi banyak orang. Saya hanya membacakan sesuai energi yang paling tinggi. Kalau ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ya. Wow, di sini ada ribut dengan pasangan. Ya. Nah, ini mungkin ribut dengan pasangan akhirnya keluarga nanti ikut campur di atas tadi kan, yang tadi saya bilang sebelumnya, tapi dia keluar energinya paling tinggi, berarti campur tangan keluarga, makanya dia terbaca duluan. Dimana asal mulanya ini karena mungkin ribut-ribut masalah keluarga kecil, akhirnya melibatkan keluarga besar gitu ya. Saya lihat di sini akan ada permasalahan dari perselingkuhan ya, ataupun mungkin kekerasan fisik dan mental ya, sehingga mungkin menimbulkan perceraian ataupun cekcok ya, ataupun mungkin mau melibatkan untuk perdamaian, di mana harus melibatkan kedua belah pihak keluarga. Nah ini ya, jadi ya kumpul-kumpul juga untuk keluarga, selain daripada kumpul-kumpul untuk mau melamar ya, karena tadi saya bilang ada nikahan. Nah ini juga untuk keluarga ya, dimana keluarga ini ada 2 ya, untuk menyelesaikan masalah ya dari kalian yang mungkin sudah berkeluarga, ataupun datang sukacita untuk melamar
gitu ya. Bicara tentang perasaan ya, pikiran, mental, ini akan membuatmu stres ya dari pasangan. Ataupun mungkin kondisinya kamu belum menikah ya, mungkin pasanganmu ya marah-marah atau bikin kamu tidak nyaman, overprotective, nuduh-nuduh, atau bahkan yang tadi ada kekerasan fisik ya. Akhirnya kamu stres sendiri. Nah ini ya, dijelaskan komunikasi. Ini masalah komunikasi aja yang kurang ya. Jadi akhirnya timbul masalah. Harus ada kejujuran, transparansi antar pasangan, keterbukaan, supaya tidak ada yang dirugikan, supaya dia tahu masalahmu di mana dan cari solusinya bersama gitu ya. Oke, berikutnya di sini kesehatan. Bicara tentang kesehatan, hati-hati kamu akan sakit. Ya, saya lihat di sini akan sakit. Kemarin kan saya sudah bilang di readingan kemarin ya, ada beberapa yang akan sakit di mana ya penyebaran nih lewat udara. Jadi pakai masker, rajin mandi ya, lewat udara. Apalagi bicara tentang anak kecil, kamu punya anak ya, cepat rentan sakit ya. Nah ini mungkin anak kamu flu, habis itu demam, habis itu sakit. Apalagi ini ya, sekarang debu ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini mungkin akan sakit mata. Ya, sakit mata karena matanya gatal, iritasi. Atau hidungnya gatal karena ya udara gitu, kurang bagus. Ya, batuk-batuk. Kalau dibiarkan ya nanti kronis gitu kan, ke penyakit yang lain. Entah demam ya, ataupun apapun. Makanya jangan sepelekan penyakit kecil, karena penyakit besar ada karena penyakit kecil yang kita sepelekan. Gitu ya. Jadi bicara tentang kesehatan, hati-hati, waspada ya, terutama anak kecil. Kalau kamu punya anak ya waspada, kamu juga harus waspada, bukan hanya kamu memperhatikan yang lain, dirimu kamu abaikan gitu ya. Bicara tentang kesehatan. Oke, dan terakhir saya lihat di sini ada yang akan mencemarkan nama baik kamu ya. Ini bisa dari pasangan, bisa dari relasi, bisa dari sahabat ya, cerita-cerita. Kalau mungkin pasangan ya mungkin karena ribut-ribut itu akhirnya dia mengumbar aib-aib. Kalau teman ya membongkar rahasiamu. Kalau bicara tentang relasi ya sama ya, kompetitor tidak sehat tadi yang saya bilang ya, menjual nama baikmu atau mereka bergosip tentangmu yang jelek untuk bisa mendapatkan keuntungan untuk pribadi mereka, atau keuntungan dari apa ya, kalau dibilang pengakuan untuk mencari pembenaran atas kesalahan yang mereka perbuat ya di sini. Jadi tidak mau dikatakan salah, akhirnya apa? Ya muncullah pembelaan itu. Wah, ini karena dia begini, dia karena begini, aib-aib dibongkar. Untuk apa? Supaya kelihatan bahwa kamu adalah biang kerok, supaya kamu kelihatan dalang dan dia yang korban. Nah ini ada seperti gitu ya. Jadi hati-hati, ada orang yang akan ya toksik lah ya, playing victim di sini ke depannya, entah sahabatmu, entah pasangan ya, ataupun apapun. Saya lihat di sini kamu bisa menyesuaikan saja, karena ada orang toksik di sekeliling kamu yang mana ya akan membuatmu terluka di hari esok. Makanya saya bilang circle itu dijaga, circle itu kita lihat-lihat di mana tempat kita berada. Kalau kamu di tempat yang tidak bagus ya siap-siap saja kamu nanti jadi sasaran ya. Jadi kita bukan bilang kita pilih-pilih teman, tapi memang harus pilih-pilih teman sebelum kita yang jadi korban kalau temannya jahat ya. Nah itu, jadi seperti gitu yang saya lihat ya. Untuk kamu, pesan semesta, baiknya diambil, buruknya dipakai untuk berjaga-jaga ya, supaya jangan terjadi padamu. Kalaupun nanti terjadi, kamu sudah tahu apa yang harus saya lakukan, langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Ibaratkan sedia payung sebelum hujan, supaya kamu bisa terselamatkan atau terlindungi ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan kepadamu. Semoga resonate ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu lebih bahagia, dipenuhi kelimpahan cinta kasih dan banyak rezeki. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.